Waalaikumsalam. Namanya Bapak siapa, Pak? Selamat Heran. Oh, Bapak siapa, Pak Abdi. Tadi sebelum masuk ke kantor desa Kamasan, nanya nih tentang program Yang udah dilaksanakan kemarin saya program RPT di RW 11, RW 10 juga RW 3 Bu. Program ketahanan pangan ya. Yang lainnya mungkin langsung aja nanti ke kepala desa. apa yang sudah dilakukan? Oh enggak. Ya, sama-sama ya. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk yuk ke kantor desa Kamasan biar lebih jelas lagi kita Ya. tanya-tanya. Iya. Nah, pemirsa, sebelum Teis masuk ke kantor kepala desa Kamasan ini, di depan Teis kebetulan nih ada perangkat desanya. Kita nanya-nanya dulu yuk ke perangkat desanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ahmad. Ahmad Abdi udah menunggu waktunya. Bapak kepala desanya lagi ada Pak? Ada. Oh, maaf nih Pak, sebelum saya menunggu sebentar sedikit tentang pembangunan program apa aja yang sudah dilaksanakan di kantor kepala desa Kamasan ini. Pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di kantor desa Kamasan. Satu, pembangunan jalan semalam dilaksanakan. Terus pembangunan gedung kantor desa yang sudah dilaksanakan. Dan untuk hal-hal yang lain berhubung kepala desanya ada, silakan bertanya kepada kepala desa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Harus berdiri. Nah, pemirsa, sekarang Teis lagi berada di ruangan kantor kepala desa Kamasan, Kecamatan Banyaran, Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan lagi di depan Teis sekarang ada Bapak Kepala Desa. Sebelum Teis nanya-nanya tentang program apa aja yang udah dilaksanakan di kantor desa Kamasan ini, kita Teis sekarang mau kenalan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak sahabat. Salam Pak Maman. Pak maaf nih, Teis ada yang mau ditanyain sama Teis tentang program desa. Apa aja yang udah dilaksanakan di kantor desa Kamasan ini? Oh ya, program-program yang ada di desa Kamasan kita untuk tahun 2022 itu ada beberapa anggaran ya. Pertama mungkin dari dana desa, dari dana ADPD, anggaran dana perimbangan pemerintahan daerah, juga ada dari aspirasi-aspirasi untuk dana desa ya. Untuk dana desa kita dan untuk ADD itu sudah ada permak-permak yang kita tinggal melaksanakan. Pak maaf nih, untuk dana desa yang non fisik sama fisiknya apa aja Pak yang udah dilaksanakan di desa Kamasan ini? Oh iya ya, untuk dana desa sebagaimana tahun-tahun kemarin, tahun 2022 itu kita sudah ada jumlah tugas dari pemerintahan pusat di mana sebagian besar itu kita menangani dalam masalah masih penanganan COVID, di mana ada ke BLT, ada ke ketahanan pangan, ada ke COVID, dan sebagian saya untuk pembangunan. Bahkan waktu itu kita merencanakan untuk pembangunan rumah ya, rumah tidak layak huni yang beberapa direncanakannya itu lebih dari 10, tapi karena masih tetap dengan ketentuan yang kemarin itu
40-30-20 untuk aturan-aturan yang telah ada juga khusus dari pemerintahan. Itu tadi mungkin saya untuk pembangunan fisiknya itu ada satu rumah ya, cuma satu rumah yang tadinya memang direncanakan karena apa? Itu tadi lebih besar di penanganan COVID. Kalau Bang Fu Pak, fisiknya apa aja Pak? Oh ya, untuk Bargub tahun ini alhamdulillah saya membangun ini ruangan baru ini sebetulnya ya, termasuk mungkin tadi bisa dilihat di sana kita ada ruangan WC-nya walaupun memang tidak besar anggarannya, tapi kita usahakan ini selesai dan alhamdulillah karena kemarin ruangan kepala desa terlalu sempit lah, sehingga ketika ada tamu ada ketika banyaklah tamunya kita ruangannya terlalu sempit ya, sekarang udah terlebar gitu ya. Ya itu untuk ininya, selanjutnya untuk fisiknya itu rutinitas yang sudah ditentukan ya, revitalisasi posyandu itu dari Bandung ya. Ya. Ini Pak, mungkin kalau ADVD nih Pak, fisik sama non fisiknya apa ya Pak? Kalau ADVD-nya? Dari ADVD itu rutin untuk sebagian besar sebagaimana kita ketahui bersama dari ADVD itu adalah biaya karyawannya, biaya pegawai lah gitu, ya, dan termasuk pemberdayaan. Namun alhamdulillah dari Bapak Bupati ya dengan melalui bunga desanya, saya merasa terbantu sekali. Jadi untuk tahun sekarang itu dari bunga desa, saya terima kasih kepada Bapak Bupati. Dengan bunga desanya kita bisa merehab 6 unit. Jadi, sehingga sekarang ini yang tadinya desa dari dana desa hanya bisa menganggarkan 1 unit, ditambah dari program bunga desa yang dicanangkan Bapak Bupati 6 unit, jadi kan 7, belum yang nanti aspirasi. Nah, terus itu kita manfaatkan sedemikian rupa. Pak, maaf nih mau nanya lagi tentang program bedas nih. Kalau program bedas apa aja nih Pak yang udah dilaksanakan di kantor desa Kamasan ini Pak? Alhamdulillah. Maaf Pak, jangan dulu dijawab sekarang, nanti jawabnya setelah pariwara ini. Pemirsa, masih di acara BWS Bincang-Bincang Santai. Nah, yang tadi yang belum dijawab sama Bapak Kepala Desanya, kita tanya lagi yuk tentang program bedasnya. Pak, maaf nih tentang program bedas yang tadi yang belum dibahas sama Bapak nih. Program bedas apa aja yang udah terlaksanakan dan udah dirasakan sama desa Kamasan ini Pak nih? Oh ya, untuk program bedas alhamdulillah ada program-program unggulan di mana ada kartu tani, ada pinjaman bergulir, ada insentif guru ngaji. Nah, di mana pinjaman bergulir ini kita sudah laksanakan. Kemarin itu ada beberapa yang sudah terrealisasi ya. Cuman dalam hal ini mungkin sedikit juga ada kendala dalam pinjaman bergulir ini karena ada BI checkingnya. Nah, ini mungkin saya juga sering dengan Bapak Bupati mempermasalahkan ini kalau BI checking gimana ya, di lapangan itulah kendalanya untuk pinjaman bergulir. Alhamdulillah sudah ada beberapa. Terakhir itu kemarin saya kurang lebih 2 orang sudah saya untuk dana bergulir untuk insentif guru ngaji. Nah ini adalah program yang betul-betul istilahnya relevan sekali ya, karena saya ini ketika menjabat kepala desa ada satu cita-cita di mana cita-cita saya ini alhamdulillah selaras ya dengan Bapak Bupati bahwa kita itu untuk membentuk sumber daya manusia terutama dalam bidang keagamaan itu salah satunya adalah pendidikan guru-guru ngaji. Dan saya waktu itu mempunyai pemikiran bahwa kita membutuhkan sumber daya manusia yang bagus, sementara guru-gurunya ya, terutama kan ini di madrasah-madrasah. Dan saya juga sebelum Bapak Bupati ada program ini, kecil-kecilan saya juga tidak membantu para guru walaupun memang hanya beberapa orang. Nah, makanya ketika ada insentif guru ngaji, alhamdulillah ini membantu sekali. Itu saya ajukan kurang lebih 80 dan alhamdulillah bisa terserap 80 orangnya guru ngaji. Dan kemarin juga bahkan Bapak Bupati ada dalam program BESTI ya. Jadi beasiswa untuk 1
santri-santri ya. Nah, itu program yang bagus sekali dan alhamdulillah saya juga tadi itu saya punya pemikiran bahwa pembangunan itu bukan pembangunan fisik saja, termasuk pembangunan fisik. Salah satunya pembangunan fisik yaitu membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani rohani. Dalam hal ini untuk bidang pendidikan keagamaan yaitu guru ngajinya yang kita pikirkan. Dan alhamdulillah Bapak Bupati selaras sekali tadi seperti Bapak utarakan, dan mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut dan bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk Bapak Bupati atas program-program yang bagus, dan mungkin nanti masih banyak dan ada lagi ya. Jadi dengan kenaikan kemarin para ketua RW itu juga ada dalam dana Bapak Bupati yang ditempatkan, itu salah satunya termasuk mungkin ini kesejahteraannya ya. Jadi dimasukin juga kesehatan. Sekarang itu RW. Pak, ini mungkin Pak kartu tani nih, kartu taninya apakah di Desa Kamasan ini ada atau belum ada, gimana Pak? Nah, untuk kartu tani terserang saja. Kemarin saya ke tim Gapoktan masih ini sepertinya masih dalam pengolahan, dalam pengolahan, karena kalau kemarin saya tanyakan itu belum ada katanya, tapi mungkin masih dalam perjalanan pengolahan lah gitu ya. Ini kayaknya untuk kartu tani. Pak nih Pak, mau nanya lagi, kalau dari aspirasi para dewannya, dewan aspirasi mana aja yang udah membantu atau yang udah ini ke Desa Kamasan ini Pak? Untuk bantuan-bantuan dari dewan, alhamdulillah ya. Di sini itu kami juga banyak dibantu sekali, terutama dari Pak Diana sebagai dari Dewan Pusat, juga Bapak Haji Agung, dan juga tidak melupakan ada beberapa juga yang dari yang lain, cuman yang sudah terrealisasi itu dari bantuan Pak Haji Agung itu makamnya. Jadi ini pemagaran makam dicita-citakan dulu dari dulu ya, dari beberapa generasi, dan baru terlaksana kemarin. Alhamdulillah, terima kasih ke Bapak Haji Agung yang telah meloloskan aspirasinya ya, untuk Kamasan, untuk pemakaman ini pagar makam. Banyak sebetulnya ya, termasuk ganggang ada juga dari Dewan Pusatnya itu kemarin. Ini juga cita-cita para petani ya, dulu sekali petani, karena yang paling jauh dari sumber air yaitu memajukan irigasi, dan alhamdulillah terrealisasi. Terima kasih kepada Pak Haji Anang dari Dewan yang telah memberikan ya program irigasi di desa. Apa nih? Mungkin harapan Bapak ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan Bapak supaya ini Desa Kamasan ini lebih maju lagi, dan lebih Pak, mungkin harapan Bapak nih ke depannya supaya Desa Kamasan ini lebih maju dan lebih meningkat lagi. Harapan dari Bapak nih. Ya, harapan untuk, maaf dulu Pak, jangan dulu dibahas, nanti ngebahasnya setelah pariwara ini. Pemirsa, masih di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, tadi yang belum dibahas sama Bapak Kepala Desa, kita bahas lagi, nanya lagi yuk. Pak, maaf nih, yang tadi yang belum dibahas sama Bapak nih, mungkin ada harapan nih dari Bapak supaya Desa Kamasan ini lebih maju dan lebih meningkat lagi. Harapannya dari Bapak nih. oh ya, harapan saya untuk pemerintah yang lebih atas lagi ya, dan untuk para dewan-dewan yang ada di program-program yang sudah bagus, yang sudah diinginkan kita lanjutkan untuk programnya. Dan juga saya sarankan terutama dalam ke Bapak Bupati ya, mungkin banyak hal-hal yang harus kita perbaiki juga ya. Jadi selain ada konsep-konsep yang ini kan, terutama dalam program-program itu detailnya ya. Jadi saya juga agak kejebak kemarin itu mengenai guru ngaji. Jadi saya itu ke masyarakat itu digemborkannya, misalnya sok siapa saja yang ini kan, ternyata kan ada alur-alur yang harus diinikan dalam pernyataannya ya. Misalnya contohnya mungkin awal-awal kan diramaikannya
siapa saja yang ingin mengaji. Ternyata ketika saya masukkan, ini nih guru-guru ngaji itu guru-guru non formal kadang-kadang ya itu dia di masjid-masjid, kadang kan tidak juga punya SK atau apa, nah itu terus kepala sekolahnya siapa yang nggak punya kan gitu. Sementara dari awal-awal kita pemikiran itu yang penting di atas punya murid atau murid itu ya, dia mengajar di atas 15 orang kita masukkan ke sana, dan bahkan kebanyakan yang di musola-musola, nah itulah itu juga harus kita rangkul. Dan ini mungkin apalagi Bapak Bupati dalam hal ini banyak pendekatan dengan para biaya itu pertahankan, dan bahkan kalau bisa ya kita melebar lagi jadi karena banyaknya orang-orang yang istilahnya peran para biaya yang belum terrangkulan sama ya, termasuk di desa saya juga kan sebetulnya banyak kan ya, nah, itu. Tapi alhamdulillah selama ini bahkan saya juga sering dengan program-program yang cukup bagus. Tapi saran saya juga tadi itu, dan juga saya ke Bapak Bupati juga mohon ini disampaikan juga kepada yang lebih atasnya lagi dalam program-program ya. Jadi terkadang program-program yang ada di Desa Kamasan itu saya agak bingung ya, karena program pemerintah itu hanya terbelah jadi beberapa bagian ya. Yang dilihat di klub bisnisnya itu hanya untuk daerah-daerah perikanan atau pantai lah gitu kalau saya lihat dirinya, terus daerah pertanian. Sementara Kamasan itu agak repot ya, kalau dilarikan ke area perikanan juga nggak bisa karena wilayahnya di pertanian. Apalagi kita di Desa Kamasan itu tadi itu kalau ditarik ke arah pertanian juga sudah kurang ya. Tapi bukan tidak ada, terus ditarik juga ke perikanan, apalagi kita bukan daerah perikanan. Nah, dalam hal ini perlu kiranya dipikirkan juga untuk daerah atau desa-desa yang istilahnya tanggung ya, diberikan pertanian bukan, perikanan juga bukan. Jadi kalau Kamasan itu diskotik ya, di sisi kota Sadetik. Ini yang bingung. Mungkin untuk sementara penganggaran kan kita harus ada juklak tulis ya. Juklak tulis ini uang ini contoh lagi kayak dari dana desa aja kan dalam ketahanan pangan. Ketika ketahanan pangan, saya bingung ya kemarin itu sebetulnya. Sampaikah saya keliling-keliling mencari siapa nih yang mau ngurusin domba, siapa yang ingin ikan, agak sulit ya untuk implementasinya. Namun alhamdulillah ketika sudah berjalan di lapangan, kami juga kemarin dalam ketahanan pangan bisa membentuk beberapa komunitas ya. Nah, termasuk ada juga komunitas yang juga bisa membantu orang-orang yang tadinya tidak punya pekerjaan. Jadi kita himpun dalam beberapa kelompok untuk mulai dari yang beternak ayam, ikan lele, yang beternak perikanan, dan juga beli beberapa domba dan dibagikan untuk masyarakat supaya tadi itu. Jadi pembangunan di kita itu bukan hanya pembangunan dari segi fisiknya saja, tapi pembangunan perekonomian. Nah, kebetulan juga ini visi saya juga dalam pembangunan perekonomian terbantu juga. Jadi di satu sisi memang adanya COVID ini adalah satu istilahnya musibah ya dalam bidang kesehatan, namun di sisi lain juga ada satu kebaikannya. Salah satunya banyak pembiayaan yang bersifat langsung. Nah ini bersifat langsung dan sasarannya, tapi walaupun memang agak sulit, saya usahakan dan dipikirkan bagaimana, dan alhamdulillah sudah terbentuk beberapa tadi komunitas-komunitas, termasuk mungkin ada para peternak, dari peternak ayam, domba, dan ikan. Kita nanti tinggal dikembangkan lagi. Pak, mungkin dengan adanya turun bantuan, berbagai bantuan, mungkin ada ucapan terima kasih dari Bapak untuk Bapak Bupati atau para dewan nih Pak.
Ucapan terima kasih Pak. Oh ya, saya berterima kasih sekali dalam hal ini kepada semua pihak ya. Ada Bapak Bupati, ada para dewan, dan kebetulan dewan-dewan yang ada di Kamasan itu dari pusat daerah ada ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali karena apa? Dalam kondisi masih penanganan COVID ini penganggaran itu tadi itu jadi yang tadinya untuk pembangunan banyak digulirkan juga untuk penanganannya. Nah, kalau nggak ada bantuan-bantuan kayak dari aspirasi dewan, mungkin saya membangun agak sulit ya. Karena sekarang juga diakui, saya berterima kasih sekali terhadap Pak Haji Anang, Pak Haji Agung, dan semua yang telah berkontribusi untuk Desa Kamasan. Itu banyak membantu sekali. Jadi dari rumahnya, dari gangnya, dari pengairannya, kita dapat semua. Alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati, Bapak Dewan-Dewan yang telah membantu saya, terutama dari Pak Anak, Pak Haji Agung, dan Pak Haji Anang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kedepannya bisa ditambah lagi untuk Desa Kamasan. Terima kasih. Desa Kamasan, Bakti Perbawa Mukti, Kabupaten Bandung, bedaskeun, lanjutkan. Nah pemirsa, cukup sekian dulu acara PBS Bincang-Bincang Santai di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita di lain waktu ketemu lagi. Makasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.